para kekasih Allah sebagian besar dari mereka itu menghindar untuk tahu kepada kolbunya orang lain, tahu kepada hatinya orang lain. Mereka tidak pengen gitu. Karena kita akan menilai, setidaknya paling rendah itu akan menilai. Contoh ya, ada orang misalkan Udit dalam pandangan saya adalah seorang ahli ibadah. Terus ketika di masjid saya lihat hatinya Udit itu penuh dengan riya. Ternyata gini kamu ya. Maka kita akan begitu nanti. Dan itu kotor enggak ke kita nantinya? Kotor itu ke kita. Makanya lebih baik tidak tahulah dengan apa yang terjadi dengan pikirannya orang lain, dengan hatinya orang lain. Kalau belum mampu berakhlak dengan akhlak Allah Ta'ala. Jadi ketika ternyata hatinya masih penuh dengan riya, ya Rob, jadikan dia manusia yang ikhlas karenamu. Dia kemudian angkat tangannya mendoakan yang dia ketahui kolbunya, maka itu bagian dari jalan kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Fakana itla'uhu hina idin ala asraril ibadi sababan fi jarri hadal wabal, ay al-aqubah ilaih huwa takabburu ala nas wa i'tiqadul maziyah alaihim wa huwa sababul bu'di anillah. Dan itu akan menjadi sebab jauhnya seorang hamba dari Allah Ta'ala. Kenapa? Ya karena merasa lebih baik tadi. Jadi merasa lebih baik dari hamba-hambanya Allah Ta'ala. Kenapa bisa merasa lebih baik? Karena tahu kepada isi hati orang lain, tahu kepada isi pikirannya orang lain, yang demikian itu yang akan menyebabkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata beliau. Bi khilafi ma idza tamakkana. Beda kata beliau, idza tamakkana fi ma'rifatil haqqi wa takhallaq bi akhlaqihi. Berbeda dengan orang yang sudah dilayakkan oleh Allah Ta'ala untuk mengetahui kebenarannya, dan dia mampu berakhlak dengan akhlak Allah, wa tahaqqaq bi ma'ani sifatihi wa asma'ihi, dan dia telah bersungguh-sungguh untuk memahami maknanya sifat-sifat Allah Ta'ala dengan sifat ma'aninya Allah atau dengan nama-namanya Allah Ta'ala. Fa innahu yakunu ala khuluqir rahman, karena dia telah berada pada akhlaknya Ar-Rahman, yaitu Allah Ta'ala. Yaitu akhlak apa? Akhlak maha makasih ataupun maha penyayang yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Jadi boleh, tidak apa-apa tahu, tapi kalau kita sudah dilayakkan, intinya pada posisi layak tadi. Kalau sudah layak berarti kita telah, yang ada itu adalah kasih sayang. Jangan sampai terjadi seperti yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada sebuah riwayat yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini beliau, wa fi ba'di tafasir innahu kana ya'ruju kulla lailah ila sama. Nabi Ibrahim itu mi'raj setiap malam ke langit. Jadi wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard. Allah menampilkan, menunjukkan alam malakut kepada yang ada di langit dan di bumi kepada Nabi Ibrahim. Dan beliau mi'rajnya setiap malam. Fa'araja bihi dzata lailah fatla'a ala mudnibin huwa ala fahishatin Allahumma ahlikhu. Jadi suatu saat beliau masuk ke alam malakut dan menyaksikan para pembuat dosa. Wah, ketemu orang ini pembuat dosa. Terus Nabi Ibrahim bilang, ya Allah, hancurkan dia, cabut aja nyawanya, hanya ngerusak di bumi. Karena Nabi Ibrahim itu disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang mustajabud doa. Ya, para nabi ya. Karena beliau bagian daripada nabinya Allah Ta'ala. Ya Rabb dammir alaihim, wahai Allah, hancurkan mereka. Kata Nabi Ibrahim, faqala Allah Ta'ala ana arhamu bi ibadi minka ya Ibrahim. Wahai Ibrahim, aku lebih kasih sayang kepada hamba-hambaku darimu. Ya Ibrahim fala'allahum yatubuna wa yarji'un. Semoga mereka itu masih bertaubat dan mereka
dan mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Kemudian ketika Nabi Ibrahim bilang, ya Allah hancurkan mereka, ya'kulu rizqaka, mereka makan rizkimu, wa yamshi fi ardika, dan mereka berjalan di atas bumimu, wa yukhalifuka, tapi mereka melawanmu. Dan Nabi Ibrahim pancor bae pun ya Allah gitu. Jadi ketika lihat seorang hamba yang berbuat dosa, Nabi Ibrahim kemudian berdoa, hancurkan. Fa ahlakahullah, kemudian Allah menghancurkannya. Fa atla'a ala akhar faqala Allahumma ahliku. Kemudian ketika melihat yang lain yang juga pembuat dosa, doa boleh Nabi Ibrahim, ya Allah hancurkan mereka. Fanudiyah kaf Ibrahim, kafin ya Ibrahim, cukup wahai Ibrahim. Kaf an ibadi ruwaida ruwaida fa inni ta laman ra'aituhum asin. Wa fi riwayatin fa ahallahu ila Ibrahim, ya Ibrahim aina rahmataka lil khalqi. Kemudian Allah Ta'ala bertanya kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, mana sifat kasihmu kepada makhlukku? Katanya Allah Ta'ala, ana arhamu bi ibadi minka, aku ini lebih sayang Ibrahim kepada hamba-hambaku daripada kamu. Amma yatubun fa'atubu alaihim, mungkin dari mereka akan ada yang bertaubat, maka akan aku terima taubatnya. Wa imma an akhraja min aslabihim, mungkin juga akan keluar dari sulbi mereka, keturunan mereka, may yusabbihani wa yuqaddisani, orang yang senantiasa bertasbih kepadaku dan senantiasa menyucikan aku. Wa imma ayyib'atsu fi masyiati fa'fu wa a'aqabu, dan ada kalanya mereka akan dibangkitkan atau akan dikembalikan fi masyiati, dalam kehendakku, dan aku memaafkan mereka. Ya Ibrahim kaffir dzambaka fi da'watika bidammi kurban. Maka ketika itu Nabi Ibrahim pada saat diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala menyembelih Nabi Ismail, beliau sebelum menyembelih Nabi Ismail, Nabi Ibrahim itu bilang, ya Allah, ini buah hatiku, ini anakku, aku sangat mencintainya. Akhirnya oleh Allah diingatkan, wahai Ibrahim, aku kepada hamba-hambaku lebih besar kasih sayangku daripada kasih sayangmu sebagai ayah kepada anakmu Ismail. Dulu engkau meminta kepadaku untuk menghancurkan hamba-hambaku yang berbuat dosa, padahal aku sayang mereka, yang begitu sayang dan begitu besar rasa sayangku pada mereka, dan kamu dulu semena-mena kepada hambaku. Saat ini saat aku memerintahkan engkau, menguji engkau untuk menyembelih anakmu, engkau bilang bahwa aku sangat mencintainya. Bagaimana engkau bisa berakhlak dengan akhlakku wahai Ibrahim, jika engkau masih melihat orang lain itu pelaku dosa, padahal yang melakukan dosa itu pun sebenarnya juga berhak dan layak untuk menerima ampunan dariku, kata Allah Ta'ala. Maka itu kemudian pelajaran buat kita. Apa pelajarannya? Jangan pernah menilai jelek orang lain, jangan pernah kemudian kita menganggap diri lebih baik daripada orang lain, karena semua hamba-hamba Allah Ta'ala berhak untuk mendapatkan ampunan, berhak untuk mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala. Sehingga apa yang dialami dan dikisahkan dari kisah-kisah yang kita baca tadi jangan sampai terjadi sama kita. Jadi kalau memang Allah layakkan, ya nggak apa-apa. Kalau sudah dilayakkan oleh Allah Ta'ala, berarti isinya kolbu ini hanya Rahman dan Rohim. Jadi melihat orang lain, yang ada adalah kasih sayang. Jadi ketika melihat siapapun, yang ada adalah kasih sayang, begitu. Nah, kasih sayang inilah
yang perlu kita asah terus menerus untuk bisa dianggap layak oleh Allah Ta'ala, kemudian untuk tahu ke alam malakut, tahu kepada rahasia yang dimiliki oleh orang lain, begitu. Jadi rahasia-rahasia yang dimiliki oleh orang lain, maka mengetahui rahasia itu tidak akan menjadi bencana, tetapi dia akan menjadi rahmat, karena dia akan gunakan pengetahuannya terhadap kolbunya orang lain sebagai bahan untuk membimbing hamba-hamba Allah itu menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.